Sodik ini mati. Di situ mereka semakin panik dan mereka semakin mengencangkan langkahnya agar bisa segera nyampe di rumah Pak Sodik. Cuman ketika mereka sampai, mereka berusaha membuka pintu rumahnya Pak Sodik. Dan kalian lihat, ya, Pak Sodik udah ditemukan dalam keadaan kepalanya terpenggal dan badannya tertusuk-tusuk senjata tajam. Setengah jam setelah si Santo berjaga sendiri, tiba-tiba ada sosok ODGJ yang pada saat itu udah meninggal tiba-tiba jalan di depan pos ronda. Nah, ODGJ ini jalan dan tiba-tiba dia berhenti di depan Hisapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Ferry Irawan, yang pada kesempatan kali ini lagi gue akan membawakan sebuah cerita horor yang tentunya nggak kalah sama cerita-cerita yang sebelumnya. Cuman sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Siapkan cemilan, cari pusir banter nyaman, dan berikut ceritanya. Sebelum gue mulai ceritanya, gue bakal flashback dulu pada tahun 1998. Dimana kita tahu semua ya, pada tahun itu adalah tahun kelam bagi Indonesia. Karena pada tahun itu, nilai rupiah anjlok sejatuh-jatuhnya, sehingga terjadi banyak penjarahan dan banyak kudeta lah. Jadi banyak kerusuhan pada tahun 98. Nah, kejadian ini terjadi di daerah Banyuwangi, di mana pada saat itu terjadi tragedi yang sangat mencekam dan sadis, yaitu pembantaian terhadap para kiai dan para dukun oleh segerombol orang yang familiar disebut ninja. Jadi benar-benar di saat itu tahun 98 di sebuah desa di Banyuwangi ini yang awalnya tentram gak ada apa-apa, jadi tiba-tiba ada segerombol orang yang membantai para ulama dan para dukun tanpa alasan. Dan kejadiannya benar-benar singkat sekali. Jadi benar-benar masyarakat tuh nggak bisa mengerti dan mengidentifikasi siapa yang menjadi ninja tersebut. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Sebut saja namanya Sabto. Pada tahun 1998, Sabto ini kelas 2 SMA ya. Dan Sabto ini sekolah, ya layaknya orang sekolah pada biasalah. Ceritanya pada saat itu si Sabto ini dia lagi bolos. Dan ya seperti layaknya orang bolos, si Sabto ini bolos bersama teman-temannya di warung di belakang sekolah. Mereka di situ nongkrong, dan ya ada yang pesan pecel, ada yang pesan kopi, dan ya gimana sih kalau orang bolos. Nah, cerita bermula ketika dia bolos, lagi asik nongkrong, tiba-tiba ada beberapa gerombolan orang yang diantaranya ada berboncengan 3 orang, dan yang dibonceng di tengah itu dalam keadaan yang udah nggak sadarkan diri, bersucuran darah dan kepalanya hancur, dan intinya dia udah nggak berkutik dan nggak berdaya. Kemudian segerombolan ini menuju ke kuburan dekat sekolahnya si Sabto, dan jasad yang udah nggak bernyawa ini bukan dikuburkan, cuman hanya diletakkan di daerah pemakaman tersebut. Di situ si Sabto rada heran kenapa jasad orang ini ditinggalkan begitu saja, dan kenapa jasad ini tuh ditinggalkan dalam keadaan seperti habis dicabik-cabik senjata tajam. Cuman ya karena mereka sama-sama nggak tahu lah, ya udahlah, mereka membiarkan hal tersebut. Karena memang nggak lama setelah itu warga-warga sekitar ketika melihat itu ya udah dikuburkan lah. Ya walaupun di warganya cukup gempar akan kejadian ini. Sepulang sekolah di malam harinya ada sesuatu yang aneh di desanya si Sabto. Jadi desanya si Sabto yang biasanya tuh ya biasa aja, kalau malam ya orang beraktivitas seperti biasa. Pada malam itu bener-bener gak ada orang yang keluar setelah maghrib. Bahkan beberapa orang tuh sampai berjaga-jaga dan buat portal masuk desa, sehingga yang masuk desa nih
ditanya KTP-nya dan dipastikan orang yang masuk desa nih jelas gitu. Sabto rada bingung ya, kenapa hal ini bisa terjadi gitu, kayak aneh aja. Kemarin-kemarin kan wajar-wajar aja, kenapa jadi sekarang kayak sampai ada pos ronda, sampai ada portal-portal begitu. Nah, belakangan setelah itu si Sabto tuh mendengar bahwa ada tetangganya si Sabto, bukan tetangga sih, warga kampung si Sabto di ujung kampung yang dibunuh dan ditemukan mengenaskan. Kita sebut aja warga yang meninggal ini namanya Pak Latif. Pak Latif ini sebenarnya orang biasa, ya sewajarnya orang aja lah. Cuman ada desas-desus kalau Pak Latif ini dicurigai seorang dukun. Cuman ya Sabto sendiri nggak tahu, dan yang nggak tahu secara pasti kalau apakah dia ini dukun apa enggak gitu loh. Soalnya dari perawakannya sehari-hari ya dia kerja seperti biasa, pakai baju ya sewajarnya orang desa, nggak ada unsur-unsur dukun lah. Cuman ceritanya, dari cerita yang beredar, Pak Latif ini ditemukan malam itu dalam keadaan yang mengenaskan beserta istrinya, dan katanya kejadiannya benar-benar secepat itu. Karena pas maghrib itu Pak Latif tuh masih terlihat di depan rumah. Cuman di jam 8 tiba-tiba pas mati lampu, pas dicek di rumahnya Pak Latif udah ditemukan dalam keadaan gak sadarkan diri dan kepalanya hancur. Nah, beberapa warga desa bersaksi bahwa gak lama setelah jam 8 di dekat rumah Pak Latif ada beberapa gerombolan orang yang gak kelihatan ya karena jaraknya jauh. Mereka tuh bisa loncat-loncat hingga di atas rumah. Rada gak masuk akal, cuman ini beneran terjadi. Nah, segera setelah kejadian tersebut, warga desa melakukan tindakan yang tadi gue bilang. Ada penjagaan portal dan diadakan ronda rutin setiap hari, setiap malam. Dan difokuskan dalam ronda ini juga bapak-bapak, bahkan pemuda-pemuda, bahkan si Sabto ini yang pada saat itu kelas 2 SMA ikut berpartisipasi dalam patroli ini. Di situ mereka meronda tuh berbekakan beberapa kayak alat-alat sajam juga untuk melindungi diri ya. Dan tibalah saat si Sabto ini giliran pos ronda. Nah, waktu itu si Sabto nih bersama 4 temennya, dia tuh keliling desa. Dan saat itu kejadian jam 1. Dari kejauhan terlihat si Sabto nih ngelihat di depan rumahnya Pak Sodik ada beberapa bayangan yang lewat. Cuman karena jaraknya jauh, si Sabto ini ngajak teman-temannya untuk mendekat biar bisa ngelihat lebih dekat. Setelah ngelihat kejadian tersebut, Sabto dan teman-temannya langsung berlari. Intinya mengamankan rumah Pak Sodik, takutnya ada hal yang nggak diinginkan terjadi. Nah, di saat mereka berlari, tiba-tiba lampu Pak Sodik ini mati. Di situ mereka semakin panik dan mereka semakin mengencangkan langkahnya agar bisa segera nyampe di rumah Pak Sodik. Cuman ketika mereka sampai, mereka berusaha membuka pintu rumahnya Pak Sodik. Dan kalian lihat, ya, Pak Sodik udah ditemukan dalam keadaan kepalanya terpenggal dan badannya tertusuk-tusuk senjata tajam. Perasaan mereka nih lari gak lama-lama banget, cuman gak tahu kenapa kejadiannya begitu cepat. Dan orang yang melakukan ini sudah tidak ditemukan di tempat, entah lewat mana kaburnya. Kemudian ya setelah ditemukan seperti itu, warga mengevakuasi Pak Sodik dan dimakamkan selayaknya orang Islam. Nah, belakangan sebenarnya warga desa tuh simpang siur kalau Pak Sodik ini adalah dukun. Cuman si Sabto sendiri juga nggak pernah tahu kalau ternyata Pak Sidik ini dia dukun, karena ya saban hari nggak menunjukkan gelagat dukunnya gitu loh. Kejadian ini sangat gempar sekali, bahkan hingga ke desa tetangga. Tepatnya ada nih Pak D-nya si Sabto, ini adalah seorang guru ngaji. Nah, belakangan banyak berita simpang siur
dari desa sebelah kalau banyak ulama dan kiai ini yang dibunuh oleh sosok yang ketika diceritakan ciri-cirinya sama pelaku pembunuhan dukun di desa Sabto. Di situ warganya si Sabto nih mulai aneh juga gitu. Awal-awal yang targetnya dukun, kenapa sekarang menyasar ulama dan kiai? Di situ si Sabto cukup panik karena tadi yang gue bilang, Pak D-nya si Sabto ini seorang ulama di desa sebelah. Karena tahu hal tersebut, si Sabto segera memberitahu Pak D-nya dan akhirnya Pak D-nya nih ngungsi di saudaranya dari Jakarta. Karena mungkin hal tersebut lebih aman mengingat kondisi desa yang benar-benar gak kondusif. Setelah Pak D yang ngungsi di Jakarta, di situ pun Sabto udah rada tenang lah, aman lah. Setelah itu, ya seperti biasalah, patroli malam dijalankan setiap hari dan Sabto pun juga hampir setiap hari ikut serta dalam melakukan ronda malam. Oh iya, gue lupa ngomong. Tadi di awal kan si Sabto tuh yang bolos di sekolah, yang dia ngeliat segerombol orang naik motor, kemudian ada mereka menurunkan orang yang sudah meninggal dalam keadaan dicapi-capi dan kepalanya pecah di kuburan. Nah, sosok itu adalah ODGJ. Cuman, warga desanya Sabto meyakini bahwa ninja-ninja ini ada juga yang berperan sebagai ODGJ ya untuk mungkin melihat info dan menyamar gitu. Nah, karena ada satu yang terciduk, ada ODGJ dicurigai, disinyalir dia adalah ninja. Akhirnya pada saat itu dihakimi massa dan dibunuh oleh warga desa Sabto. Nah, kita lanjut ke cerita. Ceritanya malam tersebut si Sabto seperti biasa ya, patroli pos ronda bersama teman-temannya, dan ceritanya mereka nih bergantian tidur. Si Sabto bersama 5 temennya nih gantian tidur. Nah, mereka nih dua-dua nih. Nah, awalnya temen si Santo udah tidur. Nah, pas ketika setelah tidur, Santo nih jaga kan. Entah kenapa malam itu rasanya ngantuk banget. Dan pada saat itu teman Santo itu dia bilang ngantuk. Lah, Santo ngomong dong, loh tadi kan kamu barusan tidur, masa mau tidur lagi? Iya toh, ini soalnya aku ngantuk banget, nggak tahu kenapa. Aku tidur bentar ya. Intinya dia ngomong kalau dia tidur. Nah, karena si Santo kasihan, akhirnya dibiarin lah. Hingga pada akhirnya saat itu si Santo nih jaga sendirian, bener-bener sendirian. Semua temennya tidur di pos dan ya si Santo nih siaga lah. Nah, setengah jam setelah si Santo berjaga sendiri, tiba-tiba ada sosok ODGJ yang pada saat itu udah meninggal tiba-tiba jalan di depan pos ronda. Nah, ODGJ ini jalan dan tiba-tiba dia berhenti di depan si Sabto. Jadi si ODGJ ini diam. Dia noleh ke si Sabto dengan pandangan yang menyeramkan. Di situ beberapa detik ya, si Santo ngeliat kejadian tersebut. Si Sabto nih cuman bisa diem dan dia nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuman bisa baca doa dalam hati. Nah, untungnya sosok tersebut segera hilang setelah si Santo baca dalam hati. Karena tahu kejadian tersebut, si Sabto nih langsung bangunin teman-temannya buat, woi bangun. Cuman temannya nih nggak tahu kenapa susah banget dibangunin. Jadi begitu dia dibangunin, dia ngomongnya, ya nanti. Gitu. Jadi si Santo pada akhirnya tetap jaga sendiri dan teman-temannya malah tidur gitu. Hingga tiba-tiba ada salah satu temannya yang kebangun. Nah, setelah kebangun nggak tahu kenapa temannya tiba-tiba lari terpirit-pirit langsung pulang ke rumahnya dan nggak balik lagi ke pos ronda. Woi, kamu mau kemana? Hei, ucap si Sabto. Dan temennya ini gak menghiraukan panggilan Sabto dan kabur, benar-benar gak balik lagi. Di situ Sabto bingung ya, kenapa temennya tidur, setelah bangun tiba-tiba nunjuk ke satu arah, ke depan pos ronda tersebut dan langsung lari. Keesokan harinya, si Sabto ketemu nih sama temennya ini nih, kita sebutnya namanya Rokim ya.
Nah, sebelum Sabto nanya, si Rokim ini udah langsung cerita kalau malam tersebut dia tuh kabur karena ngelihat sosok ODGJ yang mati kemarin itu. Dia duduk di samping Sabto dan dia ngeliatin si Sabto. Nah, makanya sontak pada saat itu si Rokim langsung lari terbirit-birit dan nggak peduli temennya lagi lah. Intinya dia gimana caranya dia selamat.